kita apa itu berhasil dalam hidup. And this is very interesting because setiap orang tuh kayak mikir untuk mencapai finish gitu dalam hidup, dan supaya mereka ngerasa berhasil atau supaya kita ngerasa akhirnya sampai gitu. Jadi hidup tuh diibaratin maraton atau diibaratin perlombaan lari gitu, dan kita akan lega ketika kita mencapai garis finish. Dan yang aku tahu sekarang ternyata hidup tuh maraton yang gak ada finishnya gitu. Jadi kalau kita pikir menunda atau rasa lega nanti di akhir finish, kita gak akan menemukannya gitu. Aku gak tahu sih kenapa punya pikiran kayak gitu. Mungkin karena aku kayak ngelihat bahwa kecenderungan manusia untuk itu tuh rata-rata ngebawa mereka ke apa ya, ke zona yang mereka pikir tuh lagi perjuangin hidup gitu. Padahal ya bukan gak ada sih, atau ya mereka pikir lagi berjalan menuju garis finish, padahal yang mereka lakuin ya kayak di treadmill aja gitu, cuman lari-lari di tempat. Jadi mungkin salah perumpamaan sih kalau emang kita pikir hidup tuh kayak maraton, garis finishnya ya kematian gitu, bukan keberhasilan. Keberhasilan mah bisa kita ciptain setiap harinya, bisa kita ciptain dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana yang kita maknain. Mungkin kata orang ya gak ada gunanya atau gak ada maknanya, tapi asal kita ngerasa itu emang hal yang berharga di hidup kita, ya udah gitu. Itulah keberhasilan kita gitu. Misal dulu kita nggak pandai main gitar, terus setelah belajar kita jadi bisa dan bisa nyanyi bareng-bareng teman, itu keberhasilan juga gitu. Atau misal dulu kita tuh nggak pernah bisa ngatur uang tuh, misalnya kita tuh selalu kayak pusing ini tentang uang, dan sekarang kita kayak jadi lebih bijak gitu ngegunain uang dan manage-nya. Itu keberhasilan gitu. Karena nge-manage uang paling efektif tuh bukan uangnya yang kita atur, tapi diri kitanya. Jadi bukan artinya masa uang 100.000 nih kita atur-atur gak masuk akal gitu. Ya emang enggak gitu. Jadi kalau kita nunggu misal nanti ya udah punya 1 miliar baru kita mikir cara nge-manage uang, ya gak akan bisa gitu, sama aja. Mau ngatur uang 1 miliar kek, mau ngatur uang 1 triliun, 1000 triliun, sama aja gitu. Yang kita atur tuh pola pikir kitanya. Bagaimana bagaimana kecenderungan nafsu kita gitu ketika megang uang itu. Apakah kita bisa menahan? Apakah kita bisa bijak ngegunainnya? Apakah kita bisa mikir hal-hal yang baik buat kebersamaan orang ketika kita punya uang itu? Itu loh. Makanya ilmu manage uang tuh kalau nggak dibarengi kebijaksanaan ya buat apa gitu. Karena kita cuman kayak belajar teori yang nggak ada ininya gitu, nggak ada pondasinya. Jadi pondasinya tuh diri kita, kebijaksanaan kita dalam melihat diri kita sendiri. Jadi makna berhasil tuh bukan kita mencapai sesuatu yang kita harapin dari dulu, atau sesuatu yang besar atau yang mayoritas orang bilang, misal pensiun dini atau apapun lah gitu. Keberhasilan tuh dalam hati kita gitu. Keberhasilan tuh letaknya dalam penerimaan kita untuk diri sendiri, untuk kehidupan yang sedang kita jalani, untuk keadaan yang kita hadapi, untuk masalah-masalah yang harus kita beresin gitu. Jadi kalau kita udah lebih bijak mandang semua itu, kita udah berhasil gitu dalam hidup. Garis finish kehidupan tuh kematian, bukan kesuksesan di usia dini, bukan ketenangan di usia tua nanti. Meskipun itu emang kayak kelihatannya ya keberhasilan yang pasti gitu,
keberhasilan yang ada batasnya. Jadi kita tuh punya target ya. Misal umur 30 tuh udah punya tabungan yang bisa kita pakai seumur hidup. Kelihatannya kayak emang udah berhasil. Kayak gak usah lagi kerja, gak usah lagi ngapain. Ya emang iya gitu, cuman apa ya? Seakan-akan jalan hidup tuh ya sama, harus kayak gitu gitu. Aku mikir kayak enggak juga sih ya kan. Setiap orang punya titik yang berbeda, punya star yang berbeda gitu. Gak bisa disamaratain. Dan keberhasilan juga gak bisa dinilai cuman dari itu. Keberhasilan gak bisa cuman dinilai dari harta yang kita punya, kehidupan yang kelihatannya luar biasa, atau ya materi-materi yang sebenarnya itu tuh kayak penunjang aja gitu, bukan identitas dari diri kita. Setiap orang tuh gak akan bisa berhasil keluar dari hukum alam gitu. Kita tuh kayak tetap bakal punya kecenderungan untuk mengarungi kehidupan gitu. Gak ada misal aku pengen umur 30 saya udah punya tabungan nih 500 miliar biar aku bisa kayak diam aja gitu di rumah dan gak ngapa-ngapain lagi. Emang kamu bakal senang gitu kayak gitu? Gak juga kali. Terus sekarang yang mau dilakuin untuk mencapai itu apa ya? Kamu tahu gak sih? Gak juga kan? Dan akhirnya ya hidup akan sia-sia gitu karena cuma mikirin itu. Karena kita gak menikmati hari-hari kita di masa sekarang. Karena kita gak menghargai apa yang kita punya sekarang. Dan akhirnya kita tiba-tiba umur 30 dan rencana kita untuk punya dana pensiun ini boro-boro tercapai gitu loh. Jadi ya mungkin setiap orang punya pendapat masing-masing sih tentang apa itu berhasil ya. Dan ya aku juga sebagai pribadi, sebagai manusia ya mungkin aku ngertiin berhasil tuh kayak gitu. Terlalu kompleks sih manusia mah untuk kita samaratain gitu. Gak bisa samaratain dalam artian bahwa hidup tuh yang bener tuh harus kayak gini, yang salah tuh harus kayak yang salah tuh begitu. Gak bisa. Manusia tuh ya diciptain tuh nggak dengan apa ya, otak manusia gitu. Jadi kita nggak bisa prediksi sedalam itu gitu tentang tiap-tiap orang. Dan kita harusnya sadar bahwa ada yang lebih besar gitu dari sekedar kecerdasan kita. Alam semesta tuh punya hukumnya sendiri gitu. Dan sehebat apapun kita gak akan bisa memohon untuk kebal dari hukum alam gitu. Kalau hukum manusia kan bisa ya tinggal dibayar atau ya tinggal kita otak-atik gitu, kita akan kebal hukum. Tapi kalau hukum alam ya gak bisa gitu. Misal apakah ketika kita punya banyak uang, apakah benar-benar akan setenang itu? Gak ngejamin 100% juga gitu. Ada yang bisa tenang, ada yang enggak. Ada yang malah makin resah ketika mereka banyak uang gitu. Jadi sesuaiin aja gitu porsinya sama diri kita sendiri. Terus kenalin diri sendiri kayak lebih dekat dengan diri sendiri, biar kita tahu apa makna berhasil buat diri kita sendiri gitu. Apakah dengan kita dekat dengan keluarga yang asalnya kayak orang asing di rumah tuh jadi lebih dekat, atau kita lebih apa ya, lebih mikirin orang lain yang asalnya kita sangat-sangat pesimis dan sangat-sangat egois, dan sekarang kita jadi lebih mikirin orang lain. Itu keberhasilan juga. Yang dulunya kita pemalas dan sangat pasif gitu, dan sekarang kita jadi lebih aktif dan punya keinginan untuk inisiatif duluan ya. Itu keberhasilan. So ya, kita perlu mencintai diri sendiri sebelum orang lain mencintai diri kita, biar kita paham gitu perasaan yang orang lain berikan tuh
dan kita nggak jadi tergantung ketika ada cinta yang datang. Ya, semoga kita selalu menghargai keberhasilan kita. Semua orang tuh pasti akan berhasil dalam hidupnya ketika jujur kepada diri sendiri, ketika berani untuk menatap dirinya sendiri. Meskipun dulunya kita anggap kita tuh gak berharga, atau kita tuh belum apa-apa kalau dibanding orang lain, dan sekarang ya mungkin waktunya untuk kita mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Dan mungkin kehidupan sosial juga akan lebih baik sih dengan tiap orang-orangnya lebih mikirin tentang kayak ya keberhasilan yang sesungguhnya. Dunia tuh kayak sebenarnya bukan sepenuhnya tempat persaingan sih. Dunia tuh bukan sepenuhnya tempat kita saling sikut, saling jorokin, saling selengkat lah. Gak sepenuhnya tempat kita. Dunia tuh akan lebih indah gitu kalau kita lebih memaknai apa inti dari kehidupan. Dunia itu bukan sepenuhnya tempat bersaing, bukan tempat maraton yang kita capai akhir finish dan kita banggain, bukan tempat sprint, bukan arena balap yang bisa menghasilkan juara satu. Enggak juga. Garis finish dari kehidupan itu cuma satu sebenarnya, hal yang paling mutlak yang gak bisa kita hindarin, kematian. Itulah garis finish. Dan ya udah gitu, ketika kita mencapai garis finish ya udah, itu garis finish kehidupan. Akhir dari kehidupan ya kematian, akhir dari perjuangan, akhir dari keruntutan masalah mungkin dari kehidupannya kematian. Jadi ya kita hargailah hidup dengan lebih, karena gak ada yang tahu kapan kita akan finish, kapan kita akan mencapai garis finish itu. So keberhasilan itu akan kita rasakan, aku yakin, karena ya ada dalam dirimu yang kamu lupakan gitu. So that's all I want to say. Like, thank you. So and have a good night. Hope you find the success in your life.